La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka ini kembali kepada Rasulullah. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad. Innahum, mereka itu, maksudnya kaumnya Nabi Lut itu, lafi sakratihim ya'mahun. Ya kayak orang yang mabuk. Bapak dan Ibu, orang itu kalau itu sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, perilakunya kayak orang mabuk. Alias mendem. Itu bahasa Jawa ini mendem. Karena orang mabuk itu kan nggak bisa memperhitungkan mana yang manfaat, mana yang nggak manfaat, mana yang baik, mana yang buruk, nggak bisa hawa nafsunya. Hawa nafsu itu yang penting seneng. Sementara agama itu yang penting benar. Gitu. Makanya sebelum ayat ini menjelaskan bahwa mereka itu sesungguhnya dibingungkan. Ya'mahun itu kebingungan. Di dalam orang mabuk itu kan sempoyongan begitu. Jalannya nggak jelas, melihatnya nggak jelas. Gitu. Tapi sebelum ini menggunakan sumpahnya. Demi umurmu. Ini dianggap sebagai bentuk qad karrama sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina nadahu lam yunadihi bismihil alaihi. Wa fi hadha takrimun azim. Wa huna fi hadhil ayah najud takriman akhar fa subhanahu yuqsimu bi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anal haq. Nah, ayat ini sekaligus sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Rasulullah dengan mengatakan demi hidupmu yang mulia. Sungguh mereka itu di tengah-tengah mabuknya tadi itu kebingungan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, apapun yang dilakukan oleh seseorang, jika itu mengikuti hawa nafsu, itu pasti dia seperti orang mabuk. Orang mabuk kan gak bisa melihat dengan jelas ya. Tidak bisa berperilaku dengan jelas. Sama dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu itu memang gak masuk akal. Pada level yang tertinggi hawa nafsu itu ketika hawa nafsu menyuruh untuk melakukan perbuatan yang buruk, dituruti. Lah itu pada level yang orang seperti begini dianggap mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi yang dimaksudkan mengikuti hawa nafsu itu ketika hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukan itu ternyata diharamkan oleh Allah. Ternyata dilarang oleh Allah. Lah, yang seperti beginilah yang dalam bahasa Al-Quran dia sudah mengikuti hawa nafsu. Tetapi ini pasti ada namanya muqaddimahnya. Apa muqaddimahnya? Ketika orang itu selalu memilah dan memilih mana yang utama dan mana yang lebih utama. Kalau orang dalam melakukan perbuatan baik itu pakai ngitung-ngitung, itu lebih utama. Oh itu kan sekedar utama. Kalau kita dalam melakukan perbuatan baik itu pertimbangannya adalah lebih utama. Dan lebih utama itu dalam pikiran kita, bukan dalam pikiran agama. Kalau dalam perspektif agama, perilaku baik yang utama itu kalau dia benturan, ini namanya ibadah qasirah dan ibadah muta'addiyah. Ibadah yang efeknya pribadi sama ibadah yang efeknya sosial. Dalam perspektif agama, ibadah yang sosial itu jauh lebih utama dari ibadah yang bersifat pribadi. Nah, jadi gitu. Tapi kalau hitungannya hawa nafsu kan nggak bisa begitu. Saya punya uang, saya mau umroh. Umroh itu baik atau buruk? Ya pasti baik. Tapi dilalah dia itu diuji sama Allah. Sudah nabung ini, ya kira-kira sudah nabung terus kira-kira tinggal 200.000 lah atau 500.000. Lah kok tahu-tahu ada temannya yang butuh. Saudaranya atau teman bapak itu, bapak ibu masuk rumah sakit atau anaknya dirawat, dia butuh bantuan. Dilalah kok bapak dan ibu yang ditelepon. Lah kok nelpon kita, kok ya tahu kalau mereka itu tahu kok kita punya duit gitu. Kok tahu-tahu nelpon gitu. Waduh, kamu punya uang enggak? Saya butuh nih, anakku masuk rumah sakit. Ini kan sulit ngambil keputusan. Dipinjemin nanti gak jadi umroh.
Enggak dipinjemin nanti gimana? Gimana Bu? Ibu ngambil keputusan apa? Dipinjemin apa enggak? Bener ya? Enggak gampang loh Pak. Mengambil keputusan kemudian dipinjemin. Pinjemnya enggak banyak. Pinjemnya enggak banyak. Enggak pinjem kemudian biaya umroh berapa? 23 juta. 23 juta kalau di 23 juta sampai 25 juta kalau musim Ramadan begini. Dia mungkin pinjemnya cuma 1 juta, enggak menghabiskan uang itu. Tapi kan sudah cukup untuk mengurangi. Enggak gampang Pak ngambil keputusan ini. Ini perusahaan ibadah loh Pak. Apalagi sekedar beli mobil, lebih berat lagi. Artinya nilainya lebih jatuh lagi. Dia sudah pengen beli mobil. Nah ini kita tadi antar utama dan utama. Teman Bapak Ibu ketika dia bilang, ketika kita punya alasan, wah gimana ya, saya sebenarnya ada duit ini, tapi saya mau pergi umroh. Gara-gara Bapak Ibu ngomongnya begitu, teman Bapak Ibu itu nggak akan berani. Ya udah deh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, padahal kalau dia tetap memaksakan umroh dengan kondisi seperti begitu, itu umroh tapi ngikuti hawa nafsu. Umroh tapi ngikuti hawa nafsu. Jadi kelihatannya umroh tapi ngikuti hawa nafsu. Pada level berikutnya, ketika seseorang tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, pada level yang paling membahayakan adalah ketika orang lebih mengikuti dorongan hawa nafsunya padahal dia salah. Nah, kalau sudah seperti begitu kata Al-Quran, oh udah biarin aja, dia kayak orang mabuk. Rasulullah dalam salah satu riwayat menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya itu bisa dia tundukkan untuk mengikuti terhadap apa yang datang dariku, kata Rasulullah. Apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Tapi apa saja yang datang dari hawa nafsunya belum tentu benar. Inilah hidup itu Pak. Hidup itu selalu benturan begini nih. Ada yang kita senengi tapi nggak benar. Ada yang benar tapi nggak disenengi. Loh itu hidup itu begitu. Makanya hidup itu isinya perjuangan. Karena itu Rasulullah dijadikan sebagai alat untuk sumpah. Demi kemuliaan hidupmu. Kalau hidupnya Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak pernah berucap mengikuti hawa nafsu, tapi semuanya dibimbing oleh wahyu. Kalau begitu orang bertakwa itu adalah orang, definisi sederhananya adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu, yaitulah orang bertakwa. Makanya puasa perlu Ramadan perlu dihadirkan supaya dilatih lagi, Kalau enggak kayak orang linglung nanti.